Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia, khususnya sebagai umat Islam, telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya kita mengharapkan syurga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam syurga banyak sekali kenikmatan yang kita harapkan, banyak sekali kebahagiaan yang hakiki yang kita inginkan dari syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta syurga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka syurga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurgamu. Dan barang siapa yang meminta untuk dijauhkan daripada nerakanya Allah, maka neraka pun juga akan berkata, ya Allah, jauhkanlah dia dari neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis ini dapat kita mengerti bahwa sesungguhnya syurga pun bisa meminta kepada Allah untuk dimasukkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ada di dalam kitab Raunaqul Majalis disebutkan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga itu merindukan 4 golongan. Siapa yang merindukan syurganya Allah, hadirin? Yang pertama, taliyil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, membaca kitab suci Allah dengan sangat indah. Karena setiap yang membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka akan diberikan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Oleh karena itu, kita semuanya apabila kita ingin membaca Al-Quran, bacalah dengan pelan-pelan atau tartil. Bukan hanya sekedar membacanya, tapi kita diharuskan atau dianjurkan untuk mengamalkannya. Setelah kita mempelajari, kita dianjurkan untuk mengamalkannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Itu adalah 1 dari 4 golongan yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu golongan yang kedua, yaitu ada wahafizil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, tidak menggunjing orang lain, tidak mencaci maki, tidak menjelek-jelekan orang lain. Apabila kita mengatakan perkataan yang buruk kepada orang lain, maka di akhirat kita akan ditunjukkan perilaku kita tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri falyaqulu khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengucapkan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Muttafaqun alaih. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita agar kita tidak mudah untuk menyakiti orang dengan lidah kita. Itu adalah 2 dari 4 golongan yang dirindukan syurganya Allah. Lalu apa golongan yang ketiga? Yaitu mut'imil ji'an, orang-orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Nah, dalam hal ini kita sedang puasa Ramadan. Ketika kita sedang ada orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa tersebut tidak mempunyai makanan untuk berbuka. Ketika kita memberikan makanan mereka untuk berbuka, maka sama saja kita sedang berpuasa layaknya orang tersebut puasa. Alhamdulillah. Lalu golongan yang keempat yang terakhir yaitu wasaimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan. Setiap apa kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan melipat gandakan semuanya. Kita membaca Al-Quran, 1 huruf mendapat 10 kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 20 kebaikan. Alhamdulillah. Sebab berpuasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu hal yang wajib bagi kita. Agar apa? Agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyuruh kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah 4 golongan tadi yang dirindukan syurganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam 4 golongan tersebut yang menjadi orang-orang yang senantiasa dirindukan di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum